أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Tentunya pertama dan utama kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya. Nikmat yang begitu banyaknya, ya terutama sekali tentunya adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat dan kesempatan, sehingga sampai saat ini kita masih bisa menunaikan kewajiban kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membalas segala amal kebaikan kita dan menjadikannya sebagai pemberat timbangan ya ketika nanti kita berjumpa yakni dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Kemudian tentunya salawat dan salam tidak pernah lupa ya kita haturkan ya kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti tuntunan beliau hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah ya kajian kita saat ini kembali melanjutkan ya pembahasan tentang yakni al-qiyamat, yakni al-kubra. Ya tentang yakni al-qiyamat, ya al-kubra. Ya di mana kita sudah masuk pembahasan yang ke-10 ya terkait tentang al-hisab wal jaza. Ya terkait al-hisab wal jaza. Perhitungan dan balasan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita memasuki bahasannya, terlebih dahulu kita ingin menjelaskan sebagaimana dikatakan oleh Dr. Sulaiman Al-Asqar, beliau membawakan al-murad bil hisab wal jaza. Apa sih maksud ya dari al-hisab wal jaza itu? Ya, apa yang sedang kita bahas saat ini? Beliau mengatakan yuradu bil hisab wal jaza an yuqiful haqqu tabaraka wa ta'ala ibadahu baina yadayhi. Jadi maksud al hisab wal jaza yaitu di mana ya nanti ya ada hari Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan setiap hamba-hambanya itu berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'arrifuhum bi a'malihim allati amiluha wa aqwalihim allati qaluha. Di mana Allah Subhanahu wa taala pada saat itu akan menampakkan ya segala amalan-amalan yang telah dilakukan oleh seorang hamba, menampakkan segala ucapan-ucapan yang telah mereka katakan, wa ma kanu alaihi fi hayatihim dunya min imanin wa kufrin. Dan Allah beberkan yakni pada waktu itu ya keimanan seseorang, kekufuran seseorang, wastiqamatin wa inhiraf, ya istiqomahnya seseorang, penyimpangan yang dilakukan oleh seorang, wa ta'atin wa isyan. Ya, bagaimana orang itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ma yastahiqunahu ala ma qaddamuhu min ithabatin wa uqubah. Dan Allah nanti akan memberikan balasan atau hukuman sesuai dengan apa yang telah dilakukan seorang hamba di muka bumi ini. Wa ita'il ibad kutubihim bi aimanihim. Dan pada waktu itulah Allah akan memberikan ya seorang hamba kitab-kitab catatan amal perbuatannya in kanu sholihin, jikalau dia merupakan orang-orang baik akan diberikan catatan
kitabnya dari dengan tangan kanannya, wa bishimalihim in kanu shalihin, dan akan diberikan catatan amal dengan tangan kirinya, yaitu apabila dia termasuk orang-orang yang tidak soleh. Wa yashmal al-hisab ma yaquluhu Allahu li ibadihi wa ma yaqulunahu lahu. Dan termasuk di antara hisab Allah Subhanahu wa taala adalah segala apa yang Allah katakan kepada seorang hamba, segala apa yang Allah Subhanahu wa taala tanyakan kepada seorang hamba, wa ma yaqulunahu lahu. Dan apa yang mereka jawab akan pertanyaan tersebut itu termasuk hisab. Nanti dialog Allah kepada seorang hamba itu dimaksud dengan hisabnya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang masuk dari hisab juga wa ma yuqimuhu alaihim min hujajin wa barahin. Ya, Allah akan tegakkan argumentasi dan bukti-bukti atas apa yang sudah dilakukan seorang hamba, itu juga termasuk hisab. Wa syahadatu syahidin, dan persaksian orang-orang yang bersaksi, wa waznin lil a'mal, dan juga syahadatu syahidin, yaitu persaksian orang-orang yang bersaksi, dan ketika segala amal perbuatan itu ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk bahasan terkait hisab dan jaza. Dan hisab minhul asir wa minhul asir wa minhul yasir. Hisab ini ada yang mudah, ya, ada yang begitu sangat sulit. Wa minhut takrim, al-hisab itu juga bisa sebagai bentuk pemuliaan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba, wa minhut taubih wa tabkid, dan juga hisab ini sebagai bentuk telaan Allah Subhanahu wa taala dan hinaan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba, wa minhul fadlu wa minhus safhu. Dan hisab ini bisa menjadi keutamaan seorang hamba, ya, dan juga bisa jadi sebagai bentuk ditampakkannya segala keburukan seorang hamba di hadapan seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Ya, semua itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah yang dimaksud dengan hisab wal jaza. Itulah bahasan terkait hisab dan al jaza. Dan juga yang perlu kita ketahui bahwasanya peristiwa hisab dan jaza pada hari kiamat kelak ini sesuatu yang wajib untuk diimani oleh seorang hamba. Ya, keyakinan yang harus ada pada setiap muslim akan ada peristiwa yang dinamakan dengan hisab. Hal ini banyak terdapat ayat-ayat yang menunjukkan wajibnya seorang itu beriman kepada al-hisab wal jaza. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar ayat 69, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa asyraqatil ardu binuri rabbiha. Pada waktu bumi, itu maksudnya bumi yang lainnya, ya. Sudah kita sebutkan bahwasanya nanti pada hari kiamat itu bumi diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bumi yang lainnya yang dinamakan dengan padang mahsyar. Nah, pada waktu itu nanti bumi itu bercahaya, Pak. Wa asyraqatil ardu binuri rabbiha. Pada waktu bumi itu bercahaya dengan sebab cahaya Tuhannya, wa wudi'al kitab. Maka catatan amalan-amalan itu dihadirkan. Ya, ditegakkan catatan amalan, waji'a bin nabiyyina wasyuhada. Dan nanti para nabi, para saksi itu dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qudiya bainahum bil haqqi wa hum la yuzlamun. Dan akan diputuskan perkara masing-masing hamba, dan tidak ada seorang hamba pun yang dizolimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan wajibnya kita mengimani peristiwa al-hisab wal jaza. Kemudian juga yang perlu kita ketahui bahwasanya seorang hamba pada waktu ini, pada waktu hisab dan jaza ini akan mendapatkan balasan yang seadil-adilnya. Ya, karena apa? Karena yang mengadili adalah al-hukmul adli qayyumus samawati wal ard. Ya, yang maha adil, pemelihara langit dan bumi. Ya, semuanya itu tidak ada yang akan dizolimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau di pengadilan, di bumi ini masih bisa kita bermain mata. Ya, masih bisa kita kita atur-atur permainan di
muka bumi ini peradilan yang akan, tapi nanti pada hari kiamat kelak peradilan Allah Subhanahu wa taala tidak ada seorang pun yang dapat berbicara, tidak ada seorang pun yang dapat membantah apa yang sudah dia ini saksikan. Ya, kemudian juga itu dijelaskan dalam ayat ini wa asraqatil ardu binuri rabbiha. Di sini yakni muallif itu menjelaskan ya terkait yakni ayatus sifat di sini, Pak. Ya, di sini dikatakan yang perlu kita ketahui bahwasanya maksud wala alla hadzal isyraq al mansus alaihi fil ayah innama yakunu inda maji'il malikil jalil li faslil qada. Nah, itu pentingnya di sini ya diperhatikan ya, bumi itu nanti bercahaya ya dengan sebab cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa demikian? Karena Allah itu datang nanti. Ya, Allah itu datang. Ya, jelas ayatnya dalam surat Al-Fajr, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Ya, pada waktu Rabbmu itu datang dan malaikat itu pun datang dalam keadaan bersaf-saf. Ya, di sini ketika Allah datang itu bumi itu bercahaya. Nah, bagaimana datangnya? Nah, ini yang tidak boleh kita bayangkan. Ya, bagaimana datangnya itu Allahu a'lam bimaji'ihi. Ya, hanya Allah yang mengetahui bagaimana datangnya Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa mengimani bahwasanya Allah itu nanti datang, Pak. Ya, ke hamba-hambanya itu Allah datang. Bagaimana datangnya kita tidak mengetahuinya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa ya dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Yaitu ayat-ayat sifat itu wajib kita imani tanpa kita mentakwil, ya tanpa kita mentakwil dan tanpa kita menerka-nerka. Yakni tahrif, yang merubah-rubah maknanya. Allah mengatakan Dia akan datang, kita katakan Allah itu akan datang kepada hamba-hambanya. Bagaimana datangnya? Wallahu ta'ala a'lam. Yaitu yang diingatkan dalam muallif yang di dalam ayat ini, maka wajib kita mengimani bahwasanya Allah itu pasti akan datang. Dan ketika Allah datang, itu juga para malaikat Allah Subhanahu wa taala itu hadir, Pak. Mereka itu datang dengan membawa bikutubil a'mal, ya, dengan membawa catatan amalan seorang hamba, ahsat alal khalqi a'malahum wa tasarrufatihim wa aqwalihim, yang mana di catatan amalan tersebut itu terdapat segala amalan setiap hamba, yaitu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatat oleh malaikat pencatat, ya, segala apa yang dilakukan oleh seorang hamba, segala apa yang dikatakan oleh seorang hamba sebagai bentuk penegakan argumentasi Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba, wa huwa kitabun la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Catatan tersebut tidak meninggalkan sedikit pun amalan seorang hamba dan amalan yang besarnya melainkan pasti akan ada dalam catatan amalan tersebut. Tidak ada yang tersisa sedikit pun. Tidak ada yang terlewatkan dari apa yang kita lakukan di dunia, melainkan pasti kita akan dapati dalam catatan amalan tersebut. Ya, hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan yakni dalam surat Al-Kahfi ayat 40 yakni 7. Wa mudi'al kitab. Ya, ketika catatan amalan itu didatangkan, ya, diletakkan, fatarul mujrimina musyfiqina mimma fihi, maka engkau melihat yakni orang-orang yang berdosa itu begitu sangat takut, ya, terhadap apa yang ada dalam catatan amalan tersebut. Wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabu la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Maka mereka pun berkata, celaka kami. Kitab apa ini yang tidak sedikit pun meninggalkan hal-hal yang kecil dan hal-hal yang besar, melainkan pasti dicatat. Wa wajadu ma amilu hadiran. Dan mereka mendapati apa yang mereka lakukan itu ada tercatat dalam catatan tersebut. Wala yadlimu rabbuka ahada. Dan Tuhanmu tidak akan menzalimi sedikit pun yakni hamba-hambanya. Ya, jadi gitulah keadaan peristiwa yakni al-hisab wal jaza. Kemudian juga ya pada peristiwa tersebut, pada peristiwa hisab dan al-jaza ini, ya Allah Subhanahu wa taala itu akan mendatangkan yakni para nabi, kemudian akan meminta pertanggungjawaban ya terhadap
risalah yang Allah sudah pikulkan kepada setiap nabi dan rasul. Ya, terkait wahyu yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada rasul itu dimintai pertanggungjawaban, Pak. Bayangkan rasul, nabi semua didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dimintai pertanggungjawabannya. Ya, apakah engkau sudah menyampaikan risalah-risalahku? Apakah engkau sudah menyampaikan wahyu-wahyuku kepada hamba-hamba tersebut, dan nabi nanti akan menjadi saksi ya atas umat-umatnya, kemudian mengabarkan apa yang dia ketahui dari keadaan umat-umatnya, yaitu terjadi pada saat peristiwa al-hisab wal jaza. Dan juga peristiwa lainnya dalam hisab al-jaza itu semua nanti akan bersaksi, Pak. Ya, semua akan bersaksi, dan di antara orang-orang yang akan bersaksi adalah para malaikat Allah yakni Subhanahu wa taala, ya, yang ditugaskan untuk mencatat ya amalan seorang hamba itu akan memberikan persaksiannya ya dengan membawa kitab-kitab tersebut ya di hadapan hamba tersebut, kemudian hamba itu akan melihat catatan amalan-amalan tersebut. Ya, wa qala qarinuhu hadza ma ladayya atid, katakan. Yani qarin, jadi qarin kita ini ada dua, Pak. Qarin kita ada dari dari kalangan malaikat, ada dari kalangan yani jin ataupun syaitan. Nah, qala qarinuhu hadza ma ladayya atid. Ya, inilah ya apa yang kami catat terhadap perbuatan-perbuatan seorang hamba, menjadi saksi. Kemudian juga syaitan juga nanti jadi saksinya, Pak. Wa qala qarinuhu rabbana ma atghaituhu. Ya, jadi wahai Tuhan kami, ya, wa qala qarinuhu, dari setan, dari kalangan setan itu mengatakan, wahai Tuhan kami tidak menyesatkan dia. Bukan kami menyesatkan dia, walakin kana fi dhalalim ba'id, akan tapi dialah yang tersesat dengan kesesatan yang jauh. Jadi saksi, Pak. Ya, qarin itu yang selalu bersama kita itu ada setan juga yang membisikkan sesuatu yang jahat. Sudahlah, ngapain nanti dengar kajian, udah pulang cepat biar cepat tidur enak di rumah. Itu qarin ya, senantiasa ini menghasut kita untuk melakukan hal-hal yang buruk ya, untuk tidak melakukan kebaikan. Nah, nanti dia akan menjadi saksi ya, bukan saya yang menyesatkannya, tapi dialah yang menjadi sesatnya. Kemudian wa yashhadu aidan al-anbiya wal ulama kama tashhadu alal ibad al-ard. Ya, para nabi memberikan kesaksian. Ya, kemudian para ulama akan memberikan kesaksian bahwasanya mereka sudah menyampaikan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba-hambanya. Ya, kemudian bumi juga, Pak, ya akan menjadi saksi kita. Ya, bumi itu akan menjadi saksi kita. Jelas ayatnya, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Yang pada hari itu bumi akan mengisahkan kabar-kabarnya. Ya, akan mengisahkan kabar-kabarnya. Ya, ada salah seorang sahabat Nabi SAW itu didengar oleh Nabi SAW ingin menjual rumahnya, ingin berada di dekat masjid. Ya, maka Nabi ketika menyatakan mendengar hal tersebut, kenapa engkau ingin menjual rumahmu agar aku berada di dekat masjid? Enggak usah dijual rumah, biarkan ya engkau tinggal di rumahmu, jalan ke sini karena bumi akan menjadi saksimu nanti. Ya, dengan jalannya dia, Pak, ya jangan jalan dari rumahnya ke masjid, ya selama dia menginjakkan tanah itu nanti akan menjadi saksi bahwasanya orang ini telah melangkahkan kakinya ke masjid. Semakin banyak langkah kaki, itu semakin banyak yang bersaksi untuk kebaikan seorang hamba. Ya, bumi ini yang kita injak ini akan menjadi saksi kita nanti pada hari kiamat. Bumi itu akan bersaksi, yani wal layali wal ayyam was sama. Ya, malam hari, siang hari, langit itu semua akan bersaksi. Ya, nanti pada peristiwa al-hisabu wal jaza. Kemudian dikatakan wa yu'tabil ibad alladzina aqadal haqqu mahkamatahul azimah limuhasabatihim wa yuqamuna sufufan. Ya, nanti seorang hamba akan di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, pada waktu hisab dan jaza ini, kemudian mereka akan diatur bersaf-saf, Pak.
Ya, mereka itu akan diatur bersaf-saf oleh Allah Subhanahu wa taala li ardi ala rabbil ibad, ya untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa uridu ala rabbika saffan. Ya, ketika mereka itu dijadikan bersaf-saf untuk menghadap Tuhan, yakni mereka. Nah, bagaimana keadaan orang-orang yang berdosa? Nah, itu juga dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa yu'tabil mujrimina minhum wa humul ladzina kadzdzabu ar-rusula. Yani adapun orang-orang yang berdosa, maksudnya dosa di sini adalah orang yang mendustakan ya rasul-rasulnya Allah Subhanahu wa taala, wa tamarradu ala rabbihim, dan senantiasa melakukan maksiat kepada Tuhan mereka, wasta'lu fil ardi, dan berlaku sombong di muka bumi ini, muqarranina fil asfat. Nah, mereka itu dikumpulkan dengan dibelenggu. Ya, dengan dibelenggu musarbilina bil qatiran, dan pakaian mereka dari cairan aspal. Itu beda. Nah, itu keadaan mereka ini belum berhadapan dengan Allah, ya. Tapi keadaan mereka itu seperti itu sebelum berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa taral mujrimin, yakni dalilnya ini firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim ayat 49 sampai 50, yakni 1. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa taral mujrimina yauma idzin muqarranina fil asfat. Engkau akan melihat wahai Muhammad, yakni orang-orang yang berdosa, yaitu orang-orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang selalu bermaksiat dan sombong di muka bumi ini, itu engkau akan melihat mereka itu dibelenggu sarabiluhum min qatiran, ya, dengan pakaian dari cairan aspal, tagsha wujuhahumun nar, yang mana wajahnya itu ditutupi oleh api neraka, liyajziyallahu kulla nafsin ma kasabat innallaha sari'ul hisab, agar Allah membalas ya setiap jiwa terhadap apa yang dia lakukan, sesungguhnya Allah Maha cepat, yakni perhitungannya. Ya, karena dahsyatnya Pak peristiwa ya pada hari kiamat ini, al-hisab wal jaza ini, karena dahsyatnya peristiwa tersebut, seluruh hamba itu dalam keadaan berlutut. Ya, dalam keadaan berlutut. Ya, sebelum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi hisabnya masing-masing. Ya, hal ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Jasiyah ayat 27, wa tara kulla ummatin jasiyah. Engkau akan melihat seluruh umat itu duduk berlutut. Ya, lututnya itu ditempelkan di tanah. Begitulah keadaan seorang hamba dengan menundukkan pandangannya. Yang kau akan melihat seluruh umat itu akan duduk berlutut. Kullu ummatin tud'a ila kitabiha. Semua umat, masing-masing manusia itu akan dipanggil dengan catatan amalannya, diberikan catatan amalannya. Al yauma tujzauna ma kuntum ta'malun. Pada hari inilah engkau akan dibalas sesuai dengan apa yang telah engkau lakukan. Ya, peristiwa yang begitu dahsyatnya, peristiwa yang begitu besarnya, semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dengan keutamaan dan keagungannya. Kemudian bahasan selanjutnya adalah hal yus'al al-kuffar wa limadza yus'alun. Nah, pertanyaan ini, Pak. Nah, orang-orang kafir ini nanti akan ditanya enggak? Ya. Kan ini sudah dikumpulkan nih, semuanya itu sudah dikumpulkan. Allah Subhanahu wa taala datang, ya, kemudian apa yang akan terjadi? Nah, sekarang kita ngomong dulu orang-orang kafir. Ya, nah mereka ini nanti akan ditanya enggak oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Nah, ini akan ada pertanyaan, ini ada pertanyaan di sini. Ikhtalafal ulama fil kuffar. Nah, para ulama itu berbeda pendapat terkait orang-orang kafir. Hal yuhasabuna wa yus'alun. Apakah mereka akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah mereka akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Am ya'mur bihim ilan nar min ghairi su'al. Ataukah langsung Allah perintahkan ya mereka itu untuk dimasukkan yakni ke dalam api neraka tanpa ditanya. Ya, kenapa demikian? Li'anna a'malahum batilah habitah, yani fala faidah minas su'al wal hisab. Ya, karena apa? Apa amalan-amalan mereka? Enggak ada. Haba'an mansura. Faja'alnahu haba'an mansura. Ya, kami jadikan amal-amalan orang kafir ini haba'an. Ya, debu yang berterbangan. Ya, enggak ada amalannya.
Untuk apa perlu ada hisab, perlu ditanya, langsung saja dilemparkan ke dalam api neraka. Ya. Nah, ini ada dua permasalahan dan para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Ya, karena apa? Karena nggak ada faedahnya. Dia ditanya, dia dihisab, nggak ada faedahnya, nggak ada punya amalannya. Ya, itu ini khilaf yang terjadi, yakni di kalangan para ulama terkait hal ini. Was-sahihu, yakni muallif kitab, ya penulis kitab ini mengatakan was-sahihu, dan yang benar dari dua pendapat tersebut, annal kuffar muhasabuna mas'ulun kama anna a'malahum tuzan. Yang benar, pendapat yang benar adalah orang-orang kafir itu nanti akan dihisab, ya, dan akan ditanya, serta amalan mereka juga akan ditimbang. Amalan mereka itu nanti juga akan ditimbang. Hal ini berdasarkan ayat-ayat yang banyak ya dalam Al-Qur'an, di antaranya adalah ini firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qasas. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala di ayat ke-62 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yauma yunadihim fayaqulu aina syurakaiyalladzina kuntum taz'umun. Yani hari di mana Allah menyeru mereka. Nah, itu. Tadi kita katakan al-murad bil jaza itu segala apa yang Allah katakan, segala apa yang Allah tanya. Ya, seorang hamba itu termasuk hisab wal jaza. Yauma yunadihim, hari di mana Allah menyeru mereka, fayaqul, maka Allah itu bertanya ya kepada mereka, aina syurakai, mana sekutu-sekutuku yang dulu engkau kira ada di dunia. Nah, di sini al-hisab berarti Allah akan bertanya ya kepada orang-orang kafir. Ya, kemudian ayat yang kedua dalam surat Al-Qasas juga ayat 65, wa yauma yunadihim, ya hari di mana Allah menyeru mereka, fayaqulu madza ajabtumul mursalin, ya apa yang engkau jawab, apa yang engkau jawab dari para rasul tersebut, dari panggilan para rasul tersebut, apa engkau mendengar panggilan para rasul, dakwah mereka? Nah, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir itu ditanya, dihisab mereka ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yakni amalan mereka juga akan ditimbang. Yani apa dalilnya? Jelas dalam surat Al-Qari'ah ayat 6 dan ayat 11 Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiyah narun hamiyah. Ya, adapun orang-orang yang timbangan kebaikannya itu berat, ya maka dia berada ya di surganya Allah fi isyah, dalam kehidupan yang diridhai. Yani wa amma man khaffat, adapun ya apabila timbangan ya keburukannya itu ringan, fa ummuhu hawiyah, maka tempatnya di neraka hawiyah. Tahukah kalian neraka hawiyah itu apa? Narun hamiyah, neraka yang begitu panasnya. Ya, dalam ayat yang lainnya, misalnya dalam surat Al-Mu'minun ayat 103 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladzina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Ini orang-orang kafir, Pak. Ya, karena Allah mengatakan adapun orang-orang yang timbangan kebaikannya itu ringan, itulah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan mereka berada di dalam jahanam selama-lamanya, talfahu wujuhahumun nar, yang mana wajah mereka itu dibakar dengan api neraka, wahum fiha kalihun, dalam keadaan muka masam dan bibir yang cacat, yakni kalihun, itu bibir yang cacat. Kita sudah katakan ya, nanti ketika kita dibangkitkan kedua kali itu beda keadaannya, Pak. Enggak seperti saat ini. Kalau sekarang kita diciptakan untuk sakit, ya sekarang kita diciptakan untuk berada akhirnya di kuburan, ya tidak bernafas, karena kita diciptakan untuk mati. Ya saat ini, besok dibangkitkan itu nggak bisa mati, ya nggak bisa mati, kekal dia. Makanya dikatakan talfahu wujuhahumun nar, ya dibakar dengan api neraka, ya tapi nggak mati-mati. Enggak mati, disiksa terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Alam takun ayati tutla alaikum.
Bukankah ayat-ayat kami ya telah dibacakan kepada kalian fakuntum biha tukadzibun, dan engkau mendustakan ayat-ayat tersebut. Nah, ini ayat untuk orang-orang kafir yang menunjukkan amalan mereka itu apa, Pak? Ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala nanti. Ya, amalan mereka akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amma limadza? Kalau gitu pertanyaannya, kita jawab pertanyaannya. Terus untuk apa hisabnya Allah Subhanahu wa taala kalau memang benar ya pendapat bahwasanya orang-orang kafir itu dihisab, ya orang-orang kafir itu nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan catatan amalan dan amalan-amalan mereka itu akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kenapa Allah melakukan hal tersebut kepada mereka padahal amalannya jelas-jelas dikatakan itu enggak ada amalannya. Orang kafir tuh enggak punya amalan kebaikan sama sekali. Ya, kenapa harus ditimbang? Nah, jawabannya ada beberapa jawaban yang dikemukakan oleh penulis di sini. Yang pertama, iqamatul hujjah alaihim wa izhar adlillahi fihim. Ya, agar Allah itu menegakkan argumentasinya kepada seorang hamba dan Allah menampakkan keadilannya pada hari kiamat kelak. Ya, di dunia saja, Pak. Ya, kalau orang jelas-jelas ini divonis, udah jelas-jelas ada semua ya bukti-bukti mengarah kepada seorang bahwasanya dia membunuh seseorang, ya, dan akan dijebloskan ke dalam penjara misalnya, yaitu pasti diadili. Ya, apalagi nanti di hari kiamat kelak, ya, akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar ditegakkan argumentasi, ya, bahwasanya Allah mengazab engkau ini berdasarkan argumentasi dan bukti yang nyata, ya. Ya, Allah Subhanahu wa taala tanpa memberikan bukti, ya, menegakkan argumentasi mengazab seorang hamba, berhak apa tidak, Pak? Berhak apa tidak? Berhak, karena kita ini miliknya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mau marahi saya? Siapa yang berani menghukumi saya ketika saya merusak HP yang saya punya? Ya, saya hancurkan ini depan bapak-bapak ini nih, saya hancurkan sehancur-hancurnya. Siapa yang berani mengazab? Enggak ada yang berani menghukumi saya, enggak ada yang berani bawa pengadilan milik saya HP. Hamba pun seperti itu, Pak. Ya. Hamba itu diazab, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala ya tanpa menegakkan argumentasi, tanpa menegakkan bukti, itu berhak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita semua diberi, ya, apa yang enggak kita diberi? Nafas kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, tempat diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kita miliki punyanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi berhak, tapi tidak seperti itu Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang-orang kafir ini diazab itu diberikan bukti-bukti bahwasanya mereka itu pantas untuk diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala itu berfirman misalnya ya dalam surat yakni Al-Anbiya ayat 47, ya wanadul mawazinal qista liyaumil qiyamah, ya pada hari di mana Allah Subhanahu wa taala menegakkan ya timbangan dengan seadil-adilnya pada hari kiamat, fala tuzlamu nafsun syai'an, ya tidak ada seorang hamba pun yang akan dizalimi, wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Ya, meskipun ya amalan seorang hamba itu sebesar biji sawi, itu pasti akan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan cukuplah kami sebagai penghitung amalan-amalan kalian. Dalam ayat yang lainnya misalnya ya surat Al-Kahfi ayat 49, wa wudi'al kitab fataral mujrimina musyfiqina mimma fihi, sebagaimana tadi sudah kita bacakan. Ya, ketika engkau melihat orang-orang yang berdosa itu yang mendapati catatan amalannya, engkau dapati mereka itu ketakutan ya dengan apa yang ada di dalamnya, dan dia mengatakan ya wailaitana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan. Ya, saghirah itu ditafsirkan oleh Ibnu Abbas itu ad-dhahik. Ya, sebagian lagi ada yang menafsirkan at-tabassum. Bayangkan, Pak, ya senyum kita ya mengolok-ngolok agama Allah Subhanahu wa taala itu dicatat. Ya, senyum kita berupa olok-olokan atau tawa kita saja apa ada nanti di catatan amalan tersebut. Ya,
mengeluh. Ya, kita mengeluh ini nih, kita mengeluh. Ya, kita diberi ujian terus kita mengeluh. Maksudnya apa? Maksudnya, kok bisa saya diuji seperti ini? Itu tercatat, Pak. Yang kecil, sekecil-kecilnya itu ada dalam catatan amalan seorang hamba. Makanya mereka takut. Ya, karena tahu dosanya banyak, wah ini pasti dosa-dosa itu terlihat ternyata benar. Ya, ada semua dalam catatan amalan tersebut. Wa yaqulul Qurtubi, Imam Qurtubi berkata, wal bari subhanahu wa ta'ala yas'al al-khalqa fid dunya wal akhirah takriran li iqamatil hujjah wa izharan lil hikmah. Jadi nanti Allah ketika bertanya kepada seorang hamba, yaitu untuk takrir, untuk menetapkan, ya bukan untuk mendengar jawaban, tapi untuk menetapkan, memutuskan, yakni perkara agar mereka tahu bahwasanya argumentasi itu ada untuk mengazab mereka, untuk memberikan mereka pahala misalnya atau balasan buruk misalnya, itu ada argumentasinya. Yaitu jawaban yang pertama. Yang jawaban yang kedua, kenapa Allah akan bertanya ya dan akan menghisap orang-orang kafir dan menimbang amal-amalan mereka. Yang kedua, annallaha yuhasibuhum litaubihihim wa taqri'ihim. Nah, ini Pak. Jadinya orang-orang kafir itu dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan untuk menghinakan mereka. Ya, untuk mencela mereka. Itu hisapnya Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang kafir. Ya, Syekhul Islam ya Ibnu Taimiyah itu berkata, yuradu bil hisab aradu a'malil kuffar alaihim wa taubihihim 'alaiha. Yang dimaksud dengan hisab itu ada dua, katanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Pertama, yang dimaksud dengan hisab adalah menampakkan amalan-amalan orang-orang kafir, menampakkan amalan-amalan orang kafir dan mencela mereka. Wa yuradu bil hisab, atau maksud yang kedua, muwazanatul hasanat bisayyiat, ya untuk menimbang-nimbang mana kebaikan-kebaikan, mana keburukan-keburukan. Nah, itu maksud hisab. Dua maksud hisab, menampakkan amalan-amalan atau menimbang amalan baik dan amalan buruk. Fa in urida bil hisabil ma'nal awal. Ya, apabila yang dimaksud dengan hisab untuk orang-orang kafir itu makna yang pertama, itu fala raiba annahum muhasabuna bihadzal i'tibar. Maka iya, Allah akan menghisap mereka dengan hisapan ini. Yaitu akan dipaparkan semua amalan-amalan orang kafir, itu akan dipaparkan kepada mereka melihat dan mereka mengakui amalan tersebut. Ya. Wa in urida bihil makna tsani. Ya, akan tapi jikalau hisap yang dilakukan Allah kepada orang-orang kafir dengan makna yang kedua, itu menimbang-nimbang ya amalan-amalan kebaikan mereka dan amalan-amalan keburukan, fa inna qasda dzalika annal kuffar tabqa lahum hasanat yastahiquna bihal jannah fa hadza khata'un dhahir. Ya, jikalau yang diinginkan makna yang kedua, itu maksudnya Allah ingin menunjukkan kesalahan mereka. Ya, yang meyakini bahwasanya mereka memiliki kebaikan yang mana kebaikan tersebut menjadikan mereka berhak untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi maksudnya bahwasanya Allah ingin menunjukkan bahwasanya amalan kebaikan yang engkau lakukan, orang-orang kafir punya amalan kebaikan, Pak. Ada orang kafir yang silaturahmi, ya, yang menyambung tali silaturahminya itu ada orang-orang kafir. Ada orang-orang kafir yang bersedekah, ya, memberi makan, ya, orang-orang yang tidak mampu. Ya, tapi nanti ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya amalan kebaikan itu sudah dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Ya, sehingga saat ini ya ketika yang diinginkan muwazanatul hasanat bisayyiat, ya menimbang-nimbang mana yang baik, mana yang buruk, ternyata enggak ada kebaikannya sudah dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dengan sempurna, enggak dapat. Ya, enggak ada amalan yang kebaikannya menjadikan dia berhak untuk masuk ke dalam surga. Ya, jadi itu maksud yang kedua. Wa hadza ta'nibu wat taqri'u wat taubih zahir min nusus katsirah. Ya. Bukti yang kedua ini banyak dalil-dalilnya,
ya dalam Al-Qur'an bahwasanya Allah itu yang menghisap mereka dengan tujuan mencela mereka, merendahkan mereka, menghinakan mereka. Ya di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 30 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau tara idz wuqifu ala rabbihim wa qala alaysa hadza bil haqqi qalu bala wa rabbina qala fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun." Ya ketika engkau melihat ya orang-orang kafir itu dihadapkan di hadapan Rabb mereka, maka Allah, nah di sini hisab. Allah hisab. Allah tanya, ya alaisa hadza bil haqq? Apakah ya kebangkitan ini, hari kiamat ini benar adanya? Qalu bala wa rabbina. Bayangkan. Ya mengakui, ya benar wahai Tuhan, Tuhan kami. Ya, dikasihani oleh Allah, enggak dihinakan. Fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Maka rasakanlah azab ini ya dengan sebab engkau telah mengingkarinya di dunia dihinakan. Ya. Ditanya bukan untuk apa, Pak? Untuk mendengar jawaban, tapi ditanya agar Allah menghinakan mereka. Ya, agar mereka langsung merasakan azabnya. Ya, dalam ayat yang lainnya misalnya ya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 130, "Ya ma'syaral jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati wa yundzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Qalu syahidna 'ala anfusina." Dikatakan Allah Subhanahu wa taala, wahai para jin dan manusia, bukankah telah datang kepada kalian rasul-rasul kami yang membacakan kepada kalian ayat-ayat kami dan memperingatkan kalian terkait peristiwa pertemuan pada hari ini. Qalu syahidna ala anfusina. Kami bersaksi ya atas diri-diri kami bahwasanya ini adalah benar. Wa gharrathumul hayatud dunya, akan tapi kehidupan dunia melalaikan mereka. Wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin, dan mereka menjadi saksi atas diri mereka sendiri bahwasanya mereka adalah orang-orang kafir yang mengingkari yakni ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Ibnu Katsir, ya Imam Ibnu Katsir itu berkata, wa ammal kuffar fatuzan a'maluhum wa in lam takun lahum hasanatun tanfa'uhum yuqabilu bihadza kufrihim. Ya adapun orang-orang kafir itu amal-amal mereka itu nanti akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun ya mereka tidak memiliki kebaikan yang bermanfaat yang bisa menandingi kekufuran yang mereka yang lakukan kepada Allah, liidhari syaqaihim wa fadhihatihim ala ru'usil khalaik. Hal itu dilakukan agar Allah Subhanahu wa taala menampakkan kesengsaraan mereka, ya, menampakkan kehinaan mereka di hadapan seluruh makhluk yang ada di padang mahsyar nanti. Ya, jadi itu yakni alasan kedua Allah Subhanahu wa taala menghisab dan bertanya kepada orang-orang kafir. Kemudian ya, jawaban yang ketiga, yakni annal kufar mukallafuna bi usuli syariah kama hum mukallafuna bi furu'iha. Jadi orang-orang kafir itu, Pak, diberi taklif dia. Dia dibebankan ya terkait yakni pokok-pokok syariat dan cabang-cabang syariat. Dia sejatinya itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk mengucapkan la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Mereka juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat, untuk melaksanakan zakat. Nah, ketika orang-orang kafir ini tidak melakukan hal tersebut di dunia, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menegakkan yakni hisab yakni kepada mereka, fayas'aluna amma qassaru fihi wa khalafu fihi al-haq. Yang akan ditanya kenapa dia tidak melakukan apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Al-Imam Qurtubi berkata, wa fil Qur'ani ma yadullu ala annahum mukhatabuna biha. Ya, dalam Al-Qur'an ada ayat-ayat yang menunjukkan bahwa orang-orang kafir itu diperintahkan ya terkait perintah-perintah yang ada dalam Al-Qur'an. Misalnya yakni Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna zakat. Ya, kecelakaanlah bagi orang-orang musyrik. Nah, orang-orang musyrik ini apa, Pak? Orang-orang musyrik ini orang-orang di luar
dari Islam. Apakah mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan zakat? Diperintahkan. Mereka untuk mengeluarkan zakat. Kecelakaanlah bagi orang-orang musyrik yang mereka adalah orang-orang yang tidak menunaikan zakatnya. Ini furu syariah, cabang-cabang syariah. Ya, mereka tidak mengucapkan la ilaha illallah, ya, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak menunaikan zakat, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka tidak menunaikan salat, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, fatawa'adahum ala man'ihimuz zakat. Ya Allah beri ancaman ya kepada mereka disebabkan karena mereka tidak menunaikan yakni zakatnya. Ini akhbara anil mujrimin annahum yuqalu lahum. Dalam ayat yang lainnya ya, dalam surat yakni Al-Mudaththir ayat 42 dan 46 itu ada dialog. Ya, ada dialog yakni ma salakakum fi saqar. Nanti penduduk surga itu pengin melihat ya isinya neraka itu. Dilihat ada orang ditanya, Pak, penduduk neraka itu, masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan engkau masuk ke dalam neraka saqar? Qalu, penduduk neraka ini berkata, lam nakum minal musallin, ya kami dulu bukan termasuk orang-orang yang menunaikan salat di muka bumi ini, bukan orang-orang yang salat. Furu as-syariah, cabang-cabangnya syariat. Walam nakunut imul miskin, kami juga tidak memberi makan orang-orang miskin. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin, dan kami senantiasa berbicara yang batil bersama orang-orang yang senang membicarakannya. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan dulu di dunia kami mengingkari hari pembalasan. Orang yang mengingkari hari pembalasan orang kafir. Kenapa mereka masuk neraka? Tidak menunaikan sholat, tidak memberi makan orang-orang miskin. Ya, semuanya itu dihisab. Makanya Allah tanya, ya Allah hisab mereka. Ya, jawaban yang keempat, yaitu jawaban yang ketiga. Jawaban yang keempat, kenapa? Yani orang-orang kafir itu dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, annal kuffar yatafawatuna fi kufrihim wa dzunubihim wa ma'asihim. Ya, orang-orang kafir itu berbeda tingkatannya. Ya, dalam apa? Dalam kekufuran mereka, dalam dosa-dosa mereka, dalam maksiat-maksiat yang mereka lakukan. Itu berbeda tingkatan maksiatnya, berbeda tingkatan dosanya. Wa yahulluna finnari bimiqdar hadhihi dzunub. Dan seseorang itu akan masuk ke dalam api neraka sesuai dengan tingkatan ya dosa yang dia lakukan. Fannaru darakat. Ya, api neraka itu, Pak, berlapis-lapis. Kama annal jannata darajat, sebagaimana yakni surga itu bertingkat-tingkat. Ya, kalau surga itu bertingkat-tingkat, kalau neraka itu berlapis-lapis. Kemudian dikatakan kama wa kullama kana al-mar'u ashaddu kufran wa dhalalan kullama kana ashadda adzaban. Ya, setiap yakni orang-orang kafir yang begitu tinggi kekufurannya, yang begitu besar kesesatannya, maka tempatnya pun ya di tempat yang paling bawah. Ya, sebagaimana orang-orang munafik. Ya, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah berada di tempat terbawah ya dari api neraka. Ya, jadi Allah hisab mereka itu untuk menetapkan tempat mereka itu di lapisan yang keberapa. Ya, di lapisan yang pertama, lapisan kedua, atau lapisan yang terakhir. Ya, makanya Allah hisab mereka. Di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, iqabu man kasurat sayyi'atuhu a'zam min iqabi man qallat sayyi'atuhu. Ya, hukuman orang yang besar, yang banyak kesalahannya itu lebih berat daripada hukuman yakni orang yang sedikit kesalahannya. Wa man kana lahu hasanat khuffifat anhul azab. Apabila seseorang ada kebaikannya, maka azabnya itu akan diringankan. Kama anna Abu Talib akhaf adzaban min Abi Lahab. Ya, sebagaimana Abu Talib itu lebih ringan azabnya dibandingkan dengan Abu Lahab. Yani hal ini sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la'allahu tanfa'uhu syafaati. Ya, semoga ya pamanku ini mendapatkan syafaatku.
ya meringankan syafaatku pada hari kiamat, fayuj'al fi dahdah min nar, maka nanti dia hanya diletakkan di permukaannya saja, di permukaan api neraka, tablug ka'baihi, hanya sampai api itu hanya sampai ke lutut, mata kakinya, ka'bai, sampai mata kakinya, yugli minhu dimawuhu, ya mendidih ubun-ubunnya. Ya bagaimana dengan Abu Lahab? Itu Abu Thalib karena syafaatnya Nabi. Ya karena syafaat Nabi, mendapat syafaat Nabi, jadi diletakkan di permukaan. Nah, itu dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian fakanal hisab li bayani maratibil azab. Jadi hisab ini untuk menjelaskan ya tingkatan azab mereka, la li ajli dukhulihimul jannah, bukan ya dengan sebab agar mereka bisa masuk ke dalam api neraka. Baik, kemudian Imam Qurtubi itu menyebutkan ada dua pandangan ya terkait timbangan yakni amalan orang-orang kafir. Ya, pandangan yang pertama beliau katakan annahu yudha fi ihdal kaffataini kufruhu wa sayyi'atuhu. Jadi nanti orang-orang kafir itu ditegakkan timbangan amalan, ya. Pada timbangan yang satu itu diletakkan kekufurannya dan segala dosa-dosa yang dia lakukan, wala yajid al-kafir hasanatan tudha fil kaffatil ukhra. Ya, dan mereka tidak mendapati ada kebaikan yang diletakkan pada daun timbangan yang lain yang enggak ada kebaikannya sama sekali. Karena sebab itu tarajjaha sayyi'atu likauni kaffatil hasanati yani farighah. Maka timbangan keburukannya pun menjadi berat karena enggak ada ya kebaikan yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pandangan yang pertama. Ya, pandangan yang kedua yang dibawakan oleh Imam Al-Qurtubi, anna hasanatil kafir min silati rahimin wa sadaqatin muwasatil linnasi tudha fi kaffatil hasanat. Segala kebaikan dilakukan orang-orang kafir ya dari silaturahmi, dari sedekahnya mereka berbuat baik kepada orang-orang yang tertimpa musibah misalnya, ya donasi mereka yang mereka berikan bagi orang-orang yang tertimpa, ya ini musibah itu semua akan diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di timbangan kebaikan, walakin kaffatis sayyi'at tarajjah bisababi kufrihi wa syirki. Ya akan tapi ya timbangan keburukan itu menjadi berat karena kekufuran dan kesirikan yang mereka lakukan di muka bumi. Ya, tapi ya perhatikan al-wajhul awwal huwas sahih. Pandangan yang pertama yang benar katanya. Jadi yang benar tuh enggak ada sama sekali kebaikannya. Li'anna syirka, apa dalilnya? Li'anna syirka yuhbitul amala. Ya karena kesyirikan. Ya dia menyekutukan Allah di muka bumi ini, itu menyebabkan segala kebaikannya itu musnah. Ya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Ya seandainya engkau melakukan kesyirikan, ya maka musnahlah kebaikan yang sudah engkau lakukan, Pak. Tuh hati-hati, Pak. Ya dengan syirik. Jangan sampai kita melakukan kesyirikan. Yani kepada Allah Subhanahu wa taala batal semua ya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Ya kemudian ya dalam ayat yang lainnya misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 200 yakni ke-17, wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir. Barang siapa yang murtad dari agamanya kemudian dia mati dalam keadaan kafir, faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Itulah orang-orang yang gugur yakni amalan-amalan kebaikannya baik di dunia maupun di akhirat, ulaika ashabun narihum fiha khalidun. Itulah yakni penduduk yakni api neraka dan mereka tinggal di api neraka itu selama-lamanya. Dan ayat dan hadis ya di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan wabtagha bihi wajhahu. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima amalan melainkan dilakukan dengan ikhlas, yaitu mengharapkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu alasan yang pertama, Pak. Pandangan yang pertama itu benar. Jadi nanti di timbangan yakni kebaikan orang-orang kafir itu kosong, enggak ada sama sekali dia memiliki kebaikan. Dalil yang kedua bahwasanya mereka tidak memiliki kebaikan sama sekali adalah
yang disebutkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dan Imam Ahmad dalam musnadnya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, ya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yadzlimu mu'minan hasanatahu. Sesungguhnya Allah tidak akan menzalimi orang-orang beriman akan kebaikan yang sudah dia lakukan. Wa yu'ti biha fid dunya wa fi riwayatin yusabu 'alaiha ar-rizqu fid dunya wa yujza biha fil akhirah. Ya, nanti ya dengan sebab kebaikan yang dilakukan oleh orang muslim mukmin ini, maka Allah akan memberikan rizki ya di dunia. Ya Allah berikan rizki. Jadi perhatikan Pak, ya kalau kita mau diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, itu banyak melakukan ketaatan. Pasti akan diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu jelas dikatakan dalam hadis ini. Wa yujza biha fil akhirah, dan Allah balas juga ya ketaatan itu nanti di akhirat. Ya. Kemudian wa ammal kafir. Nah, adapun orang-orang kafir fayut ambiha bihasanatin ma amila biha lillahi fid dunya. Ya, adapun orang-orang kafir itu diberi makan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena kebaikan yang dia lakukan ya di dunia. Jadi segala kebaikan orang-orang kafir itu sudah dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, hatta idza afdha ilal akhirah lam yakun lahu hasanatun yujza biha. Sehingga ketika dia sampai nanti di akhirat, mereka tidak sedikit pun memiliki kebaikan. Ya terakhir, ya masih ada waktu. Yang terakhir ya, sedikit saya ingin sampaikan. Jadi tadi bahasannya kan orang-orang kafir ini akan dihisap, itu yang benar. Sekarang pertanyaannya, ya bagaimana dengan pendapat yang kedua? Ya, yang menyatakan bahwasanya orang kafir itu tidak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya? Ada dalilnya, Pak. Makanya ada pendapat yang kedua. Enggak mungkin ada pendapat kedua tapi tidak ada dalilnya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang dalam surat Al-Qasas, juga yakni surat yakni Ar-Rahman. Ya, dalam surat Al-Qasas ayat 78 itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala yus'alu an dzunubihimul mujrimun. Ya, orang-orang berdosa itu tidak akan ditanya ya tentang dosa-dosa mereka. Enggak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dosa-dosa mereka. Wa qauluhu, dan dalam surat Ar-Rahman itu, fa yauma idzin la yus'alu an dzanbihi insun wala jan. Pada hari ini ya, manusia dan jin tidak akan ditanya terkait dosa-dosanya. Nah, itu bagaimana tuh? Ya, dalilnya ada, enggak akan ditanya orang-orang kafir. Hadza yaumul la yantikun. Dalam surat Al-Mursalat, hadza yaumul la yantikun, yaitu hari di mana orang tidak bisa berbicara, wala yu'dzanu lahum fayatadzirun. Ya, dan tidak diizinkan sehingga mereka bisa mengemukakan alasannya. Ya, ini dalil-dalil yang digunakan pendapat kedua. Ya, bagaimana ya menjawab dalil-dalil ini? Ya insyaallah ya kita akan bahas ya pada yang pertemuan yang akan datang terkait menjawab yakni dalil-dalil pendapat yang kedua. Baik, sebelum kita tutup ini ada pertanyaan. Bismillah Ustadz, kalau kita bermuamalah dengan orang kafir yang sangat baik amalannya, apakah kita ada kewajiban untuk mendakwahkan mereka terhadap Islam? Karena ada kerabat yang sangat baik terhadap keluarga kami yang sering juga dicandain, didoain supaya masuk Islam. Jadi intinya, apakah wajib untuk mendakwahkan mereka terhadap Islam? Wajib, Pak. Jelas. Ya, wajib kita mendakwahkan seseorang itu kepada Islam, bukan hanya dari karib kerabat kita. Ya, bukan hanya dari karib kerabat kita. Ya, semua orang yang kita kenal, yang mungkin ya kita ajak dialog, yang mau mendengar yakni perkataan kita, itu wajib kita dakwahkan untuk masuk ke dalam Islam. Itu harus. Ya, dia berbuat kebaikan, ya kita puji dulu. Ya, segala kebaikan-kebaikannya itu kita puji. Ya, kita doakan ya dengan kebaikan yang dia lakukan. Ya, sebelum kita mendakwahkan, kita mungkin berdoa yakni kepada Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu ya di malam hari.
yang misalnya tanpa seorang pun yang mengetahuinya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, yakni besok, ya lusa atau bulan depan insyaallah, ya karena ini orang ya sudah banyak melakukan kebaikan ya kepadaku, maka berilah aku kekuatan, berilah aku kemampuan untuk mengajaknya masuk ke dalam Islam. Kita doa, kadang-kadang kita enggak berdoa seperti itu. Kalau perlu kita merintih, Pak. Ya, meminta dengan sangat. Ya, ketika kita mau berdakwah, ya baru kita dakwahkan. Ya ajak, kita puji dulu, Masya Allah. Ya, itu kan salah satu yang bentuk kita berdakwah. Ya, kita mau menegur seorang itu jangan langsung kita tegur, Pak. Ya, tapi harus kita puji terlebih dahulu. Ya, harus dipuji terlebih dahulu. Rasulullah pun demikian, meskipun ini tidak kaitannya dengan orang kafir ya, cuman ya ini cara, metode itu penting kita ketahui. So Abdullah kalau nggak salah ya, Allah itu pingin ditegur ya. Rasulullah itu ingin menegur Abdullah karena nggak sholat malam ya. Cuman Allah puji dulu ya, Masya Allah ini Abdullah ini lau kana yusolli bil lail. Masya Allah, ini Abdullah ini luar biasa kalau dia sholat malam. Nah, kita juga seperti itu, Pak. Cara kita puji ini segala kebaikan. Masya Allah, engkau sudah banyak bersedekah, ya sudah banyak memberi, sudah banyak melakukan kebaikan. Ya, insya Allah, ya semua ini akan dibalas. Ya, oleh Tuhan, ya ini yang Maha Esa, misalnya kita katakan, ya akan dibalas. Ya akan, tapi jangan sampai ya balasan yakni Tuhan itu hanya di dunia saja. Kalau engkau ingin yang mendapat balasan di akhirat, masuklah ke dalam Islam. Wajib ya kita dakwahkan yang mereka terhadap Islam, dan wajib juga Pak kita balas ya ini kebaikan mereka. Ya sebelum kita mendakwahkan ya mereka, kita balas kebaikan kalau kita mampu yakni berbuat baik kepada mereka, kemudian kita dakwahkan mereka ke dalam Islam. Ya mungkin ya ini saja yang bisa kami sampaikan. Yang pada kesempatan kali ini insya Allah pada pekan depan kita akan melanjutkan kembali untuk menjawab yakni dalil-dalil pendapat kedua dan bahasan-bahasan selanjutnya. Yani naktafi yani bihadzal qadar, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.